Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang postpartum. Di sini saya Trisna Aulia Hasana, NIM 191103023. Definisi dari postpartum. Periode postpartum adalah waktu penyembuhan dan perubahan waktu kembali pada keadaan tidak hamil, serta penyesuaian terhadap hadirnya keluarga baru. Asuhan keperawatan pada masa postpartum dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama immediate postpartum atau masa 24 jam postpartum. Yang kedua early postpartum, masa pada minggu pertama postpartum. Yang ketiga adalah late postpartum atau masa pada minggu kedua sampai dengan minggu ke-6 postpartum. Pendahuluan. Masa nifas atau masa puerium adalah masa setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu. Masa nifas puerium adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan sistem reproduksi. Involusi uterus atau pengurutan uterus merupakan suatu proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil. Uterus ibu yang baru melahirkan masih membesar jika diraba dari luar TFU kira-kira 1 jari di bawah pusat. Hari kedua uterus masih membesar dan setelah itu berangsur-angsur menjadi kecil. Hari ketiga kira-kira 2-3 jari di bawah pusat. Yang selanjutnya, hari kelima pada pertengahan antara pusat dan simfisis. Hari ke-7 kira-kira 2-3 jari di atas simfisis. Hari ke-9 kira-kira 1 jari di atas simfisis. Pada hari ke-10 biasanya uterus dari luar tidak teraba lagi. Jika sampai 2 minggu setelah melahirkan, uterus belum juga masuk panggul sama dengan subinvolusi. Subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk kembali kepada keadaan tidak hamil. Penyebab paling sering adalah bertahannya fragmen plasenta, infeksi, dan pendarahan lanjut. Penenang diberikan antibiotik jika terjadi infeksi dan uterotonika untuk memperbaiki kontraksi. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus terus meningkat setelah bayi keluar dan merupakan respon dari penurunan volume intrauterin yang sangat besar. Upaya untuk mempertahankan kontraksi uterus selama awal nifas biasanya dilakukan dengan suntikan oksitosin secara IV atau IM setelah plasenta lahir. Dapat juga dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, di mana membiarkan bayi di payudara ibu segera setelah lahir. 3. After pains dalam minggu pertama setelah bayi lahir, mungkin ibu mengalami kram atau mulas pada abdomen yang berlangsung sebentar sampai after pains. Timbul karena kontraksi uterus yang mendorong gumpalan darah dan jaringan yang terkumpul di dalam uterus. Kram atau mulas akan lebih terasa pada saat menyusui bayi. Stimulasi atau rangsangan puting menimbulkan refleks pada uterus. Dan yang keempat adalah lochia. Lochia adalah darah dan cairan yang keluar dari vagina selama masa nifas. Lochia mempunyai bau amis atau anyir dan volumenya berbeda-beda. Untuk setiap ibu, lochia mengalami perubahan karena proses involusi mula-mula berwarna merah, kemudian berubah merah tua sampai berwarna kekuningan atau keputih-putihan. Dan jenis-jenis lochia ada lochia rubra, merupakan cairan bercampur darah, sisa-sisa penebalan dinding rahim, dan sisa-sisa penanaman plasenta berbau amis. Dan lochia rubra berwarna kemerah-merahan dan keluar selama 2 hari pasca persalinan. Dan selanjutnya lochia sanguinolenta berisi darah dan lendir warna merah kuning terjadi pada hari ke-3 sampai ke-7 pasca persalinan. Dan ada lagi lochia serosa. Lochia ini mengandung cairan darah dengan jumlah darah yang lebih sedikit serta robekan atau laserasi plasenta berwarna kecoklatan atau kekuningan, keluar hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Dan lanjut yaitu lochia alba, cairan putih yang terjadi 2 minggu pasca persalinan. Lochia purulenta terjadi karena infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk.
Dan yang terakhir lochiotosis, yaitu lochia tidak lancar keluarnya. Dan yang kelima ada vagina dan perineum. Pada minggu ketiga, vagina mengecilkan, timbul kembali rugae atau lipatan atau kerutan perineum menjadi agak bengkak atau edema atau memar, dan mungkin ada luka jahitan bekas, robekan atau episotomi. Perhatikan tanda-tanda infeksi pada luka episotomi seperti nyeri, merah, panas, bengkak, atau keluar cairan. Penyembuhan luka berlangsung 2-3 minggu. Perubahan sistem kardiovaskuler, kehilangan darah selama persalinan 400-500 cc atau partus normal SC 700-1000 cc. Kadar HB dan HT dalam 2 hari pertama pasca partum mengalami perubahan sampai perubahan volume darah. SDP 15.000 sampai 2.000, berkeringat banyak sampai mekanisme tubuh untuk memproduksi cairan yang bertahan selama kehamilan, dikeluarkan melalui kulit dan denyut jantung, volume sekujur dan curah jantung meningkat selama 30-60 menit pasca partum sampai sirkulasi umum. Perubahan sistem perkemian, peningkatan kapasitas kandung kemih setelah bayi lahir, trauma akibat lahir, dan efek anestesi yang berhambat fungsi neuron menyebabkan keinginan berkemih menurun sampai distensi kandungan kemih. Saluran kemih kembali normal dalam 2-8 minggu tergantung pada keadaan status sebelum persalinan. Lamanya martus skala 2, besarnya tekanan kepala yang menekan pada saat persalinan. Perubahan sistem pencernaan, konstipasi sering terjadi pada ibu setelah melahirkan, makanan padat dan kurang serat selama persalinan, penggunaan tenaga pada kala 1 persalinan menurunkan gunus otot-otot abdomen, takut untuk BAB karena nyeri pada luka episiotomi. Fungsi usus besar akan kembali normal pada akhir minggu pertama dan nafsu makan akan bertambah serta rasa tidak nyaman perineum menurun. Perubahan dinding abdomen. Pada hari pertama setelah melahirkan, abdomen akan tampak menonjol seperti hamil. Dalam 2 minggu pasca melahirkan, abdomen akan rileks. Dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum lahir sekitar 6 minggu. Diagnosis rectus abdominalis, suatu pemisahan otot-otot dinding abdomen bisa terjadi selama kehamilan, terutama pada ibu dengan tonus otot abdomen buruk. Garis-garis striae atau guratan-guratan pada perut sampai merenggangkannya dengan pecahnya serabut elastis kulit serta bertahap akan memudar tetapi masih tampak. Perubahan sistem intergumen, perubahan aktivitas melamin pada kehamilan yang menyebabkan hiperpigmentasi pada puting susu, areola, dan lineal nigra secara berangsur-angsur menurun setelah persalinan. Rambut halus yang tumbuh lebat pada waktu hamil akan menghilang setelah persalinan. Perubahan sistem muskuloskeletal. Sebagian wanita melakukan ambulasi bisa berjalan 4-8 jam postpartum. Ambulasi dini dianjurkan untuk menghindari komplikasi, meningkatkan involusi. Kaki belum mengalami perubahan yang berarti membutuhkan sandal atau sepatu yang lebih besar. Perubahan sistem endokrin. Selama kehamilan, payudara disiapkan untuk laktasi. Pembesaran payudara terjadi dengan adanya penambahan sistem vaskuler dan limfatik sekitar mamai. Kolostrum, cairan payudara yang keluar sebelum produksi susu, terjadi pada
trimester 3 dan minggu pertama postpartum. Perubahan TTV. Suhu tubuh pada 24 jam pertama mungkin meningkat 30 derajat Celcius. Meningkat kerja otot, dehidrasi, dan perubahan hormonal jika asam mencapai 38 derajat Celcius pada hari kedua mencapai berikutnya sampai adanya infeksi. Nadi 6-7 jam pasca partum sering ditemukan bradikardi 50-70 x per menit dan dapat berlangsung 6-10 hari pasca partum sampai penurunan usaha jantung, penurunan volume darah, meningkatkan strok volume. Lanjut, selama beberapa jam setelah melahirkan, ibu akan mengalami hipotensi ortostatik atau penurunan 20 mm Hg yang ditandai pusing setelah berdiri 46 jam pertama. Pernafasan, respirasi lambat atau normal sampai ibu dalam keadaan istirahat atau pemulihan. Jika penafasan kurang cepat lebih 30 x per menit sampai tanda-tanda shock. Perubahan psikologis postpartum. Yang pertama, ikatan antara ibu dan bayi atau disebut bonding attachment. Istilah attachment atau kasih sayang dan bonding atau ikatan menjelaskan persatuan atau pertalian antara orang tua dan anak. Kondisi yang dapat mempengaruhi ikatan ibu dan anak yaitu yang pertama ada kesehatan emosional orang tua atau termasuk kemampuan untuk mempercayai orang lain. Yang kedua, sistem hubungan sosial yang meliputi pasangan hidup, keluarga, dan teman. Yang ketiga adalah suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dapat memberi asuhan yang kompeten. Yang keempat ada kedekatan orang tua dan bayi, dan yang terakhir ada kecocokan orang tua dengan bayi. Dan yang selanjutnya ada perubahan psikologi pada masa nifas terjadi karena yaitu yang pertama ada pengalaman setelah persalinan, yang kedua tanggung jawab peran sebagai ibu, yang ketiga adanya anggota keluarga baik baru atau bayi, dan yang keempat peran baru sebagai ibu bagi bayi. Selanjutnya ada adaptasi atau penyesuaian maternal. Seorang ibu yang baru melahirkan mengalami 3 fase penyesuaian. Yang pertama ada fase tucking in, merupakan periode ketergantungan di mana ibu mengharapkan segala kebutuhan dipenuhi orang lain. Berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan, fokus perhatian ibu kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua ada ibu menunjukkan kebahagiaan atau kegembiraan yang sangat dan senang menceritakan pengalaman melahirkannya. Selanjutnya yang ketiga ada ibu lebih mudah tersinggung dan cenderung pasif terhadap lingkungannya. Yang D ada pemberian ekstra makanan untuk proses pemulihan. Dan di sini ada yang kedua fase taking hold. Berlangsung 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menunjukkan kepuasan. Ibu juga sudah mulai tertarik melakukan pemeliharaan dan perawatan pada bayi dan dapat menerima Pampers. Selanjutnya ibu juga berespon dengan semangat untuk kesempatan belajar dan berlatih cara perawatan bayi. Dan yang ketiga ada fase letting go, fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung setelah 10 hari pasca melahirkan. Dan yang kedua, ibu mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Dan yang C, keinginan untuk merawat diri dan bayi meningkat. D, hubungan dengan pasangan memerlukan penyesuaian dengan kehadiran anggota baru atau bisa disebut dengan bayi.
Postpartum blues. Postpartum blues atau baby blues adalah depresi sesudah melahirkan gangguan psikologis. Dialami 50–70% wanita. Penyebab tidak jelas. Gejala postpartum yaitu reaksi depresi, sering menangis, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur dan gangguan nafsu makan, kelelahan, mudah sedih, cepat marah, dan mood cepat berubah. Faktor penyebab postpartum blues yaitu faktor hormonal, di mana perubahan hormon estrogen dan progesteron, ketidaknyamanan fisik yang dialami, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional, faktor umur dan paritas, dan juga pengalaman proses kehamilan dan persalinan, latar belakang psikososial, perubahan peran yang dialami ibu, stres dalam keluarga, problem anak. Cara mengatasi postpartum blues. 1. Komunikasi segala permasalahan. 2. Bicarakan rasa cemas yang dialami. 3. Bersikap tulus dan ikhlas menerima aktivitas dan peran baru. Yang keempat, bersikap fleksibel dan tidak terlalu versionis dalam mengurus bayi. Yang kelima, kebutuhan istirahat harus terpenuhi. Yang keenam, berolahraga ringan. Yang ketujuh, bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru. Yang kedelapan, konsultasi pada dokter atau orang profesional. Tujuan asuhan postpartum. 1. Melakukan pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan komplikasi pada ibu. Yang kedua, mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan memungkinkan ibu melaksanakan peran ibu dalam situasi keluarga. Yang ketiga, mendorong agar melaksanakan metode yang sehat tentang pemberian makan bayi dan meningkatkan pengembangan hubungan antara ibu dan bayi yang baik. Intervensi keperawatan. 1. Mencegah infeksi. 2. Mempertahankan lingkungan yang bersih. 3. Mengganti tampan atau pembalut sesering mungkin. Yang keempat, perawatan luka episiotomi atau laserasi. Yang kelima, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Cara mencegah distensi kandung kemih. 1. Membantu ibu ke kamar mandi atau berkemih di depan. 2. Mendengarkan air mengalir atau merendam tangan di air hangat atau memercik air ke bagian perineum. Yang ketiga, memberi rasa nyaman. Yang keempat, kompres hangat, teknik relaksasi distraksi. Yang kelima, sheet bath merupakan metode mandi di mana pinggul dan pantat direndam di dalam air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius untuk mendapatkan efek terapeutik uap hangat pada perianal dan anal-anal. Yang keenam, analgetik. Ada pula istirahat ambulasi dan pelatihan fisik. 1. Menggosok-gosok punggung. 2. Memberi obat tidur jika perlu. 3. Menyesuaikan kegiatan RS. Yang keempat, senam pasca partum. Di sini pula ada mengatasi kecemasan. Dorongan ibu untuk mengungkapkan perasaannya, libatkan suami dan keluarga untuk memberi dukungan. Beri pantes sesuai kebutuhan. Kesimpulan dari PPT ini adalah 1. Asuhan kehamilan. Berdasarkan asuhan yang diberikan dan kondisi yang dialami oleh ibu, pada saat kehamilan ibu mengalami anemia ringan dengan kadar Hb 10,1 gram derajat persen pada umur kehamilan 36 plus 5 minggu. Yang kedua, asuhan persalinan. Berdasarkan kondisi yang dialami oleh ibu dengan faktor risiko anemia ringan pada masa persalinan, didapat kesimpulan tidak terjadi komplikasi berupa gangguan HIS. Kala pertama lama, kala 2 kita dengan tindakan operasi kebidanan, kala uri dengan retensio plasenta, pendarahan postpartum, kala 4 dengan pendarahan postpartum sekunder. Yang ketiga, asuhan bayi baru lahir.
Berdasarkan asuhan yang diberikan dan kondisi yang dialami oleh ibu, dengan riwayat anemia ringan pada bayi baru lahir, didapat kesimpulan tidak terjadi komplikasi seperti prematuritas tinggi, berat badan rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, infeksi, dan kematian perinatal. Namun, terdapat masalah lain yang terjadi pada bayi yaitu hipertermi. Yang keempat, ada asuhan nifas. Berdasarkan asuhan yang diberikan dan kondisi yang dialami oleh ibu, tidak terjadi komplikasi. Didapat kesimpulan tidak terjadi komplikasi seperti subinvolusi uteri, pendarahan postpartum, serta infeksi puerperium. Yang kelima, ada asuhan keluarga berencana. Pada akhir pemilihan metode kontrasepsi, ibu telah memutuskan menggunakan IUD post placenta. Metode ini dipilih ibu untuk menjalankan kehamilan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.